Makna pelet warangka keris kayu Timoho. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita ungkap menguak warangka keris kayu Timoho. Pada pembahasan kali ini kita ungkap makna pelet warangka keris dari kayu Timoho. Dalam bentuk-bentuk pelet itulah, sebuah makna atau pemaknaan muncul. Dalam perkembangannya, makna-makna itu diyakini akan memberi pengaruh terhadap pemiliknya, bersamaan menambah daya lindungi keris pusakanya. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang makna pelet warangka keris dari kayu Timoho, agar channel Omah Keris Salatiga di YouTube ini makin berkembang tentunya perlu dukungan dari bosku semuanya, untuk like dan subscribe sangat membantu, sebab klik untuk like dan subscribe itu gratis ya bosku. Bagi bosku yang sudah subscribe kami ucapkan matur thanks you atas dukungannya, semoga bosku lancar rezeki dan makin syahdu. Berikut ini jenis-jenis pelet kayu Timoho yang dipercaya mengandung makna tertentu kepada pemiliknya, di antaranya pelet warangka kayu Timoho yaitu pelet kendit ialah pelet yang melingkar pada kayu dengan warna yang lebih gelap dari warna kayu asalnya dan kelihatan mengilap seperti bara api. Pelet jenis ini berkhasiat memberikan kebahagiaan, kemudahan, kekayaan dan melindungi dari bahaya dan penyakit bagi pemilik atau penyimpannya. Pelet tulak ialah pelet yang membentuk garis tebal dari atas ke bawah dengan warna mengilap yang hitam atau coklat tua, muda dan gambar yang di tengah lebih menyala dari gambar yang lain. Khasiatnya antara lain untuk melindungi pemiliknya dari senjata tajam dan bila dibawa dalam peperangan dapat terhindar dari senjata. Pelet pundak sinumpet ialah pelet yang menyerupai pelet tulak, hanya tidak mempunyai gambaran hitam. Khasiat kayu pelet ini juga seperti pelet kayu tulak. Pelet pulas kembang ialah pelet yang menyerupai awan yang berarak dan pelet ini mempunyai khasiat menolak bahaya di laut dan sebagai penolak binatang buas di sungai seperti buaya, ular, dan sebagainya. Pelet doreng ialah pelet dengan gambaran seperti lorengnya kulit harimau. Pelet ini berkhasiat kepada pemiliknya menjadi tegar atau angker dan disegani sesama manusia. Jenis pelet seperti ini banyak dicari dan harganya cukup tinggi. Pelet ngamal ialah pelet yang berbentuk bintik-bintik besar atau ceplok dengan jarak sedikit jarang antara satu dengan yang lain. Khasiatnya memberikan kepuasan hidup dan selalu gembira. Pelet jenis ini sedikit memilih yaitu hanya pejabat yang dapat memakainya. Pelet pulas geroboh ialah pelet yang mempunyai gambar bintik-bintik besar dan kecil. Khasiatnya hampir sampai sama dengan pelet ngamal, hanya pelet ini tidak memilih pemilik. Pelet beras wuta ialah sejenis pelet yang mempunyai gambaran titik-titik kecil dan merata pada seluruh kayu. Khasiat yang dimilikinya ialah untuk pengasihan agar dicintai semua makhluk, baik manusia atau binatang. Jenis kayu yang berpelet beras wuta ini banyak dicari dan harganya cukup mahal. Pelet ngirim atau ngingrim kembang ialah pelet yang berbentuk besar dan panjang. Khasiatnya dihormati orang lain, dicintai lawan jenis. Biasanya kayu pelet jenis ini dipakai oleh mereka yang belum berkeluarga yaitu perjaka atau duda. Pelet gandrung yaitu kayu yang peletnya berbentuk bulat-bulat dan tidak teratur dengan warna yang lebih mengilap dan terang. Khasiatnya pemiliknya hidup hemat dan cermat. Pelet ceplok kelor ialah pelet dengan gambaran bulat telur besar seperti daun kelor. Khasiatnya memberikan keselamatan kepada pemiliknya. Pelet ceplok banteng ialah pelet yang hampir menutup seluruh kayunya, tetapi masih kelihatan di sana-sini kayu aslinya. Pemilik kayu ini akan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pelet segara winotan ialah pelet yang terdiri dari 1, 2, atau 3 bintik-bintik yang teratur. Khasiatnya dihormati oleh setiap orang dan pelet seperti ini memilih, hanya pejabat tinggi yang pantas memakainya. Pelet gana ialah pelet yang mempunyai gambar seperti lukisan batu arca. Khasiat dari pelet ini adalah memberikan kesejahteraan dan menghimpun semua kebaikan dan kebahagiaan. Dahulu hanya dipakai oleh raja-raja atau penguasa tertinggi. Pelet sembur ialah pelet dengan gambar titik-titik kecil yang tersebar di permukaan kayu. Kayu pelet sembur ini dapat menundukkan manusia maupun binatang, menghindarkan kemarahan orang lain dan umumnya kayu pelet ini memiliki kekuatan gaib. Pelet nyeret ialah jenis pelet yang bergambar garis-garis tipis, seperti gambaran pada sebuah marmer, kadang-kadang seperti huruf atau tulisan. Khasiatnya ialah bahwa pemiliknya dapat hidup mandiri, percaya kepada diri sendiri dan selalu beruntung dan jaya dalam berusaha apa saja selalu berhasil. Pelet Dewadaru ialah gambarannya seperti pada pelet nyeret, hanya garis-garisnya lebih tebal dan tajam, sehingga kadang-kadang sulit untuk membedakan dengan pelet nyerat.
Khasiatnya ialah dapat melindungi pemilik dan keluarganya dari bahaya dan bencana, melindungi harta kekayaan pemiliknya. Biasanya pusaka yang memakai rangka kayu pelet Dewadaru ini ditaruh dalam tempat penyimpanan harta. Pelet ini terdapat pada pohon beringin dan mempunyai nilai yang cukup tinggi dan sangat dihormati. Percaya atau tidak dengan keyakinan akan tua-tua kayu itu, namun kayu Timoho secara khusus memang termasuk kayu yang ulet lunak, dan tidak mudah retak. Kayu Timoho bisa dikatakan sebagai salah satu jenis kayu tropis dengan 1000 nama. Karena namanya berbeda-beda di setiap daerah di Nusantara, bahkan di Malaysia. Di Jawa saja, Timoho memiliki sebutan yang berbeda-beda. Di pantai utara Jawa Tengah, misalnya masyarakat setempat menyebutnya dengan nama kayu kalomang. Di sekitar Kabupaten Madiun, orang menyebut kayu mangar, sedangkan di beberapa daerah Jawa lain menamainya kayu timongo. Orang Bali menyebut dengan nama kayu purnamasada atau kayu timahan. Orang Sunda di Jawa Barat menyebutnya kayu tengkele atau tangkolo. Masyarakat Sumbawa menjulukinya kayu barora, sedangkan di pulau lebih timur lagi, Sumba menamakannya kayu mundung. Masyarakat lebih timur lagi, Flores menyebutnya sebagai kayu kadanga. Orang-orang Maluku menyebutnya sebagai kayu katimarus. Menyeberang ke daratan negeri tetangga, di Semenanjung Melayu, Malaysia, kayu ini juga disebut dengan berbagai nama misalnya, kayu mangat, katimahar, kinar atau temhai. Keragaman nama pohon ini juga menunjukkan bahwa pohon Timoho jelas-jelas pohon tropis yang hampir bisa dijumpai di seluruh wilayah tanah air. Keragaman nama itu, barangkali juga menunjukkan pandangan masyarakat setempat terhadap kayu tersebut. Namun tak ada yang menghargai begitu tinggi kayu tersebut, kecuali masyarakat pecinta perkerisan. Bersama Omah Keris Salatiga, kita sinau bareng membahas keris atau tosan aji dari berbagai sudut pandang dan berbagi informasi guna menambah wawasan kita semua. Mari kita nguri-uri budaya tosan aji warisan nenek moyang kita. Semoga bermanfaat. Salam budaya tosan aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu Sagung Dumadi.